Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hal-hal yang telah saya pelajari selama setengah semester ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jasmine Wijaya. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Saya dengan jurusan manajemen dengan nomor induk 2310100048 dengan kelas MJM 23.1. Setelah saya memperkenalkan diri, maka saya akan memperkenalkan hal-hal apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama, unsur-unsur perusahaan dan bentuk dari perusahaan. Yang kedua, stakeholder beserta strukturnya. Yang ketiga, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Yang kelima, peran kewirausahaan dan usaha keluarga. Yang keenam dan yang terakhir, pengembangan usaha dan bisnis di pasar global. Yang pertama, unsur dan bentuk perusahaan. Unsur perusahaan itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama bentuk usaha dan yang kedua jenis usaha. Kita akan membahas dari bentuk perusahaan saja. Bentuk perusahaan itu ada dua, yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum itu seperti PT, perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan persero. Perusahaan yang tidak berbadan hukum itu yang firma dan CV. Yang kedua, kita akan membahas tentang stakeholder dan strukturnya. Stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu perusahaan. Setelah itu kita akan mengenal tentang struktur stakeholder. Stakeholder itu ada internal yang pertama, yaitu ada owner sebagai pemegang kendali penuh atas suatu perusahaan. Yang kedua, manajer yang bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan di perusahaan. Yang ketiga, karyawan yang melakukan pekerjaan atau penghasil suatu bisnis. Dan yang kedua, ada eksternal. Eksternal itu ada pemasok, investor, kreditur, pelanggan, komunitas atau masyarakat, dan pemerintah. Yang kita akan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan masyarakat ataupun aturan organisasi dalam perusahaan. Keterkaitan tanggung jawab sosial dengan etika bisnis. Keterkaitannya adalah etika bisnis memberikan nilai-nilai dan landasan moral yang membimbing pengambilan tindakan, pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan ataupun bisnis. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang hak konsumen. Hak konsumen adalah mendapatkan barang ataupun jasa sesuai dengan diinginkan. Yang kedua, mendapatkan informasi yang jelas dan rinci mengenai suatu produk yang diinginkan. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak produsen. Nah, maka kita akan membahas tentang kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen yang pertama adalah beritikat baik dan dalam melakukan transaksi. Yang kedua, mengikuti prosedur sesuai dengan arahan dan sesuai dengan rincian yang sudah tertulis di dalam produk. Yang ketiga, membayar sesuai dengan transaksi yang sudah disepakati. Dari pihak konsumen, maka kita akan membahas dari pihak produsen. Hak produsen adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari pihak konsumen dan produsen. Yang kedua, melakukan pembelaan diri jikalau konsumen telah melakukan tindakan di luar moral. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Nah, setelah mulai dari kita mulai dari kewajiban produsen. Kewajiban produsen pertama, melayani konsumen dengan baik dan tidak diskriminatif. Yang kedua, memberikan kompensasi dan kerugian yang dialami oleh konsumen. Yang ketiga, menjamin mutu dan kualitas produk yang diproduksi. Yang kelima, kita akan membahas mengenai peran kewirausahaan dan usaha keluarga. Peran kewirausahaan dalam ekonomi kompetitif. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Yang keempat, menciptakan perubahan sosial. Yang kelima, mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat. Kita akan membahas tentang macam-macam usaha keluarga. Usaha keluarga itu ada dua, yaitu family owned enterprise, itu perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, namun dikelola oleh profesional di luar lingkup keluarga tersebut. Yang kedua, family business empire. Family business empire ini adalah perusahaan yang dikelola oleh keluarga dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kita akan membahas mengenai pengembangan usaha dan bisnis di pasar global. Yang pertama, macam-macam pengembangan usaha itu ada dua. Pengembangan usaha dari vertikal dan pengembangan usaha horizontal. Pengembangan usaha vertikal itu adalah pengembangan bisnis dengan cara mengembangkan dari inti bisnisnya, seperti kita hanya mengembangkan suatu produk inti dari produk perusahaan. Yang kedua, pengembangan usaha horizontal itu seperti pengembangan bisnis yang tidak linear dengan inti bisnis namun dapat memperkuat inti bisnis tersebut. Bahas mengenai bisnis di pasar global. Bisnis di pasar global itu pengertiannya adalah merupakan kegiatan usaha yang dijalankan secara global. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah perebutan SDM, pencarian investor, dan transaksi jual beli. Sekian.